Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita semua boleh kembali bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa saat ini. Kita percaya siapa saja yang datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan pasti akan mendapatkan Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, kami rindu ya Bapa, kami boleh mengalami lawatan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami semua boleh mengalami pengalaman yang indah bersama dengan Engkau di dalam pujian penyembahan kami, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan melalui puji-pujian kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Dia Tuhan kita yang besar dan perkasa. Dia Tuhan yang ajaib. Mari besarkan nama Tuhan. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Mari besarkan namanya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Mari besarkan, oh besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, oh, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Ya Tuhan yang besar, Dia layak terima pujian kita yang terbaik. Haleluya. Mari kita terus naikkan pujian yang sungguh-sungguh. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dari hati kami yang terdalam, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh, oh, haleluya. Katakan segala
Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh yeah, kami mau bersorak tinggikan namamu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yeah, kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Mari bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Come on. Yeah. Mari sekali lagi kita akan bersorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. We sing haleluya. Haleluya. Haleluya bagi Sang Raja. Haleluya. Hati kami tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, gunung batu perisai kami. Haleluya. Engkaulah kota perlindungan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Meskipun gunung-gunung beranjak, tapi kami mau tetap menyembah Engkau, Allah kami yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia tak pergi, tak pergi. Katakan Tuhan, Tuhan, ku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, oh tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Engkaulah Tuhan dan Mazmur kami, kota benteng perlindungan, perisai kami. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya Jesus. Biarlah kita tetap menikmati kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang tidak pernah berubah. Kasih setianya dulu, sekarang dan selamanya tetap sama. Kalau dulu Tuhan menyertai bangsa Israel, maka saat ini pun Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau dulu kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, maka saat ini pun kita tetap mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan di masa-masa yang akan datang pun pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu ya Tuhan, terus menyembah Engkau Bapa kami yang setia. Sebab Engkau yang tak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami semua boleh terus menikmati kehadiran-Mu saat ini ya Bapa. Haleluya Jesus. Oh, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Dia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, sebab Engkaulah segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau yang menyediakan semua yang kami perlu, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih setiamu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, yes my Lord. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Samaria, angkat hatimu kepada Tuhan. Sama Bapa yang setia, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kasih setiamu lebih dari hidup. Kasih setiamu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Oh sungguh kami bangga, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Oh biarlah kami terus merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Irabaya syara lara lara bayase. Oh kami rindu terus menikmati hadirat-Mu. Kami rindu terus menikmati jamaah kasih-Mu. Mari ya Bapa kami bawa hidup kami saat ini, supaya Engkau bekerja menjamah setiap kami, supaya Engkau bekerja melawat kami ya Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar, agar Engkau menjamah setiap kami. Mari ya Bapa, lawanlah setiap umat-Mu, lawanlah setiap kami ya Bapa. Biarlah kami mengalami hadirat-Mu yang luar biasa. Haleluya. Mari ya Bapa, kami minta dari hati kami yang terdalam, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Haleluya. Oh Jesus. Irabarabaya syarabarabaya se. Irabarabaya syatakarabata karabaya se. Irabarabarabarabaya syakaralarabaya. Irabarabarabarabaya syarabata karabaya.
Mari ya Tuhan, jamahlah kami. Terus jamah setiap kami ya Bapa. Bawa kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Ira bara 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 bara. Ira bara baya syata karabata karabaya syarabata kar. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, saya tergerak untuk berdoa bagi rencana pelebaran perluasan gereja. Mari kita berdoa bersama-sama, kita bersepakat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang mengetahui kebutuhan setiap umatnya. Dia yang tahu mengetahui kebutuhan gerejanya. Dan ini adalah waktunya gereja ini untuk diperluas, saudara. Untuk dikembangkan lebih lagi supaya semakin banyak orang yang diberkati melalui pelayanan di gereja ini. Mari kita bersepakat berdoa bersama-sama, menyerahkan proses pengerjaan perluasan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami angkat tangan kami. Kami minta kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan yang melimpahkan segala kebutuhan bagi perluasan gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami saat ini datang kepadamu, kami meminta sungguh-sungguh ya Tuhan. Biarlah segala kebutuhan dana ya, semuanya dicukupkan oleh Engkau ya Tuhan. Kami percayakan pembangunan perluasan gereja ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua keperluan-keperluan yang perlu di-upgrade ya Tuhan. Untuk sound system, untuk panggung, untuk lighting, semuanya yang dibutuhkan permajaan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melimpahkan segala berkat supaya semuanya boleh tercukupi ya Tuhan. Kami menyerahkan semua tukang yang mengerjakan, baik saat pembobolan tembok-tembok sampai nanti saat renovasi dimulai, saat semua pekerjaan pembangunan dimulai. Biarlah Tuhan yang campur tangan, karuniakan hikmat-Mu yang terbaik ya Tuhan, supaya setiap tukang, para mandor yang diberi tanggung jawab ya Tuhan untuk mengawasi, mengatur segala pekerjaan. Biarlah mereka semua tidak salah di dalam memperhitungkan segala sesuatu. Semua boleh berjalan di dalam pengawasan ilahi. Semua boleh berjalan di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah melalui gereja yang semakin diperlebar ini ya Tuhan, ada semakin banyak orang yang boleh diberkati melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa secara khusus memberkati setiap jemaat-Mu yang sampai saat ini terlibat di dalam pasel ya Tuhan. Biarlah Engkau mengaruniakan berkat kepada mereka. Dan Engkau menunjukkan bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Siapa saja yang menabur, mereka akan menuai berlipat kali ganda. Berdoa juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan, bendahara-bendahara surgawi yang Engkau kirimkan dari luar kota. Biarlah Tuhan juga memberkati ya Tuhan pekerjaan mereka. Mereka yang telah menyumbangkan dana bagi pembangunan perluasan gereja ini. Tuhan yang memberkati pekerjaan dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percayakan doa ini. Dan kami percaya Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau tunjukkan kasih setia
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjawab doa kami. Engkau menyediakan segala yang diperlukan. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Sungguh Kau Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk sore menjelang malam ini. Yes, my Lord. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu karena kehadiranmu membawa berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan menolong kami sore hari ini untuk menangkap pesan Tuhan. Supaya biarlah kami menjadi kuat dan biarlah kami menjadi teguh di dalam perjalanan iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Yes, my Lord. Tolong kami semua ya Tuhan dan tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali lagi belajar bersama-sama. Pada sore menjelang malam ini kita melihat bersama-sama. Kita belajar tentang satu tema lagi yang saya sampaikan pada sore menjelang malam ini adalah memahami kasih karunia Tuhan. Saya beri tema sore hari ini adalah memahami kasih karunia Tuhan. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Kita perhatikan di sana, mari 2 Korintus pasal yang ke-12. Buka Alkitab kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Lanjut. Ayat 10, karena itu aku
senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, setiap orang siapapun dia, kaya, miskin, pintar atau bodoh, kuat atau lemah, pejabat atau kuli bangunan, pengangguran atau bukan pengangguran, siapa saja, laki-laki atau perempuan, orang terpandang atau tidak terpandang, siapapun juga, masing-masing mempunyai dan memiliki yang namanya kelemahan. Nah, kata kelemahan itu sendiri dalam bahasa Yunani disebut astenesia. Kata kelemahan itu dalam bahasa Yunani disebut astenesia, astenia atau astenia. Artinya kesakitan. Kesakitan dalam arti tidak nyaman karena ada bagian dalam tubuh kita yang sakit. Dan ini kondisi yang tidak nyaman. Disebut oleh karena kesakitan. Apakah itu demam, sakit kepala, atau apa saja yang saudara rasakan disebut kesakitan. Itulah kata kelemahan atau arti dari kata kelemahan menurut bahasa Yunani. Astenia. Nah, Rasul Paulus mulanya tidak memahami tentang hal ini. Kesakitan atau penderitaan yang membuat Paulus sendiri tidak merasa nyaman. Dan berusaha untuk keluar dari kesakitan itu. Berusaha untuk keluar dari penderitaan itu. Sampai Alkitab menulis yang kita baca, ia telah memohon berseru-seru kepada Tuhan sampai 3 kali. 3 kali ia memohon untuk keluar dari ketidaknyamanan. 3 kali ia memohon untuk keluar dari penderitaan. 3 kali ia memohon untuk keluar dari zona yang tidak nyaman. Dan minta kepada Tuhan untuk Tuhan menolong dia menyingkirkan, menghilangkan apa yang membuat dia tidak nyaman. Tetapi apa jawaban Tuhan kepada Paulus? Dalam ayatnya yang ke-28 di sana mengatakan, ayat 28 di situ bilang, bukan ayat 28, ayat 8, ayat 9 atau 8, ayat 9 dan 8 di sana berkata demikian. Ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ia memohon dan berseru-seru kepada Tuhan untuk keluar dari zona yang tidak nyaman, dari kesakitan, dari penderitaan, dari kesusahan, dari kelemahan yang dia alami. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kesesakan, justru dalam kelemahan, justru dalam kesakitan, engkau mendapatkan hal yang berharga. Itu makna dari penolakan Tuhan terhadap permohonannya. Itu makna dari penolakan Tuhan atas permintaannya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus berusaha keras untuk keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Dan itu menggambarkan bahwa kita manusia mempunyai karakter, mempunyai usaha, mempunyai pikiran, mempunyai sifat yang tidak berbeda jauh dengan Paulus. Hal ini manusiawi, karena siapapun dia tentu pasti akan berusaha semampunya untuk keluar dari keadaan yang tidak nyaman. Untuk melepaskan diri dari yang namanya kesakitan. Karena kalau kita sakit, kita akan berusaha untuk mengobati diri kita. Dengan minum obat, minum ramuan, apa saja kita lakukan untuk kita bisa mengalami kesembuhan. Artinya lepas dari penderitaan. Lepas dari suasana yang tidak nyaman. Lepas dari kelemahan yang menggerogoti kita. Dan itulah sifat kita manusia. Bahwa kenyamanan selalu menjadi tuntutan. Kenyamanan, saya ulangi lagi, kenyamanan selalu menjadi tuntutan. Dan oleh karena itu manusia salah dalam memaknai bahwa nyaman itu menguntungkan dan sakit penyakit penderitaan dan kelemahan itu merugikan. Ini fakta bahwa kita salah memaknai tentang kelemahan yang dimaksud dalam bacaan ini. Kita salah memaknai penderitaan atau kesakitan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Bahwa kesakitan dan penderitaan itu merugikan. Kita merasa nyaman itu lebih menguntungkan daripada sakit. Padahal kelemahan itu mengajarkan tentang kasih karunia Tuhan. Saya mengulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Kelemahan atau kesakitan atau penderitaan itu mengajar kepada kita tentang kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita apapun keadaan kita. Sekali lagi saya menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita apapun keadaan kita. Apa kelemahan yang saudara sedang alami sekarang? Kesesakan ekonomi, kehancuran hubungan, atau terpuruk karena penyakit. Hal-hal itu tidak akan mempengaruhi kualitas rohani saudara dan pelayanan saudara dengan saya di hadapan Tuhan. Saya ulangi lagi. Apa kelemahan, apa kesakitan, apa penderitaan, apa penganiayaan yang sementara saat ini saudara dan saya alami? Apakah karena kesesakan ekonomi? Apa karena kehancuran dalam sebuah hubungan? Ataukah kita terpuruk karena sakit, penyakit, dan hal-hal yang lain yang membawa kita dalam zona yang tidak nyaman karena sakit, karena kelemahan itu? Tapi saya mau katakan bahwa itu tidak akan mempengaruhi kualitas rohani saudara dan saya dalam pelayanan kita, dalam pengiringan iman percaya kita kepada Tuhan yang memberkati kita senantiasa. Dan marilah kita renungkan baik-baik. Apa kenyamanan itu selalu menjadi tuntutan? Marilah kita merenungkan bahwa apakah kenyamanan itu menjadi tuntutan kita lagi
dan terus menerus. Bahkan seperti Paulus berdoa, berseru-seru dan memohon kepada Tuhan. 3 kali, artinya lebih dari 1 kali berharap dan meminta. Karena ia menuntut untuk keluar dari penderitaan. Dia menuntut untuk keluar dari kesakitan. Dia menuntut untuk keluar dari kelemahan. Tapi justru jawaban Tuhan sebaliknya kepadanya. Dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Penolakan itu yang membuat Rasul Paulus belajar untuk mengerti dan belajar untuk memaknai apa arti dari kasih karunia. Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia bagimu. Bahwa kasih karunia bukan saja untuk menjadi berkat bagi saudara dan saya, atau kasih karunia tidak bisa dipahami sebagai bagian di dalamnya membawa kita ke dalam zona nyaman. Tapi kasih karunia juga bisa menjadi berkat bagi kita dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi kesakitan, dalam kondisi penganiayaan, dalam kondisi yang tidak nyaman bagi kita. Jadi marilah kita merenungkan, apakah kenyamanan selalu masih menjadi tuntutan dalam hidup kita. Nah, jika kenyamanan menjadi tuntutan, maka saudara dan saya, kita masih gagal untuk memahami apa yang namanya kasih karunia Tuhan. Bab kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita di dalam segala hal. Baik dalam hal kenyamanan, kecukupan, kelimpahan, tapi juga dalam hal kekurangan, keterbatasan, kelemahan, bahkan lebih daripada itu, kesakitan dan penderitaan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Sebab Tuhan mengizinkan rasa sakit untuk membentuk kita. Tuhan mengizinkan rasa ketidaknyamanan atau penderitaan dan rasa sakit itu dengan tujuan untuk memberi pengajaran kepada kita, untuk membentuk kita dan belajar dari penderitaan untuk mengerti dan memahami apa yang namanya kasih karunia itu dari Tuhan. Seperti apa? Karena itu ketika Paulus Rasul mengerti dalam ayatnya yang ke-10. Dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika Rasul Paulus memahami penolakan Tuhan terhadap permohonannya, ketika Rasul Paulus mengerti dan mulai belajar dan mengerti memahami bahwa mengapa Tuhan menolak permohonannya dan tidak menjawab apa yang diinginkannya. Justru jawaban Tuhan berbeda. Karena Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahan engkau mendapatkan berkat yang lebih besar. Karena itu ketika Rasul Paulus memahami apa yang namanya kasih karunia Tuhan, dia berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan,
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena ada dua alasan yang mendasar yang dimana Paulus mendapatkan hal itu. Bahwa penolakan Tuhan terhadap permohonannya itu mendatangkan berkat. Jadi saya mau berkata kepada kita bahwa kalau jawaban doa kita adalah tidak, saudara jangan berpikir bahwa saudara tidak dapat berkat. Karena kita salah memaknai makna kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjawab tidak, kita merasa bahwa kita tidak diberkati. Padahal justru penolakan Tuhan di dalamnya ada makna yang luar biasa. Penolakan Tuhan itu ada pengajaran yang indah dan luar biasa untuk saudara dan saya. Mengapa Tuhan tidak menjawab iya, tetapi Tuhan menjawab tidak? Karena ada alasan-alasan yang mendasar di situ. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada dua alasan yang mendasar ia mendapatkan ketika berada dalam zona yang tidak nyaman. Yaitu dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kelemahan, dalam penganiayaan. Adalah yang pertama. Saudara tahu yang pertama apa? Kuasa Tuhan turun menaungi aku. Itu ada di ayatnya yang ke-9 kalau tidak salah. Coba kita baca ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Inilah bagian yang pertama. Alasan yang mendasar itu. Pertama adalah kuasa Tuhan turun menaungi saudara dan saya. Kalau Rasul Paulus mengalaminya, kita juga pasti dapat mengalaminya. Yang kedua, aku mengalami kekuatan. Jadi yang pertama adalah bagian terakhir dari ayat 9. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan bagian yang kedua adalah ayat 10 bagian terakhir juga. Coba kita lihat. Ayat 10 bagian terakhir. Dikatakan karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan. Di dalam kesukaran. Di dalam penganiayaan. Dan kesesakan. Oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah. Maka aku kuat. Jika aku lemah maka aku kuat. Itulah bagian yang kedua. Jadi dua alasan yang mendasar yang Paulus menerimanya ketika ia memahami tentang kasih karunia dan tetap berada di dalam kesakitan, dalam penderitaan, dalam penganiayaan. Maka dia menerima dua bagian yang menjadi berkat dalam penolakan Tuhan terhadap jawaban doanya. Adalah yang pertama, kuasa Tuhan turun dan menaunginya. Dan yang kedua, ia memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Jadi dia katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Itu alasannya di sana. Jadi kata kasih karunia Tuhan tidak selalu dimaknai dengan kenyamanan, tetapi juga dalam kesakitan atau kelemahan atau penderitaan. Kita memaknai yang namanya kasih karunia Tuhan. Sebab kita akan lebih memahami Tuhan dari rasa sakit daripada kenyamanan.
Saudara, terus terang saja saya berkata bagi kita, bahwa ketika kita menderita dan sakit, kita lebih berseru dan bergumul dengan Tuhan. Tak henti-hentinya. Tapi kalau kita dalam zona yang nyaman, saya pikir banyak orang akan lebih santai dan kan tidak memerlukan Tuhan. Kalau kata kasarnya begitu. Segala sesuatu dicukupkan dan semuanya aman-aman saja, saudara mungkin berseru-seru sama Tuhan itu jauh atau kurang. Tapi justru dalam penderitaan maka kita akan memahami bahwa Tuhan itu luar biasa. Jadi kasih karunia Tuhan tidak selalu dimaknai dengan kenyamanan, tetapi juga dalam kelemahan, dalam kesakitan, dalam penderitaan. Sebab kita akan lebih memahami Tuhan daripada kita nyaman. Kalau sakit, lebih akan memahami Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kekuatan dan kelegaan di masa-masa sulit. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kelegaan kepada kita, bahkan sekaligus kenyamanan kepada kita di dalam masa-masa kesulitan. Tuhan tahu setiap jalan hidup kita masing-masing. Mengapa? Karena Dia menyertai kita. Amin. Tuhan tahu perjalanan hidup saudara dan saya. Tuhan mengenal Rasul Paulus. Tuhan memahami dia dari seorang pemberontak. Tuhan sangat memahami dia. Tidak melihat dari masa lalunya. Tetapi Tuhan tahu bahwa masa depan itu menjanjikan yang ada di dalam diri Paulus. Tuhan lebih memahami dia daripada kita. Kita mungkin tahu bahwa ini orang jahat dan tidak mungkin kita masukkan dia dalam sebuah program dan rancangan masa depan untuk sebuah kebaikan. Tapi Allah memasukkan dia dalam rencana Allah karena Tuhan tahu perjalanan hidupnya. Tuhan tahu perjalanan hidup saudara dan saya. Karena apa? Dia menyertai kita. Nilai tertinggi seseorang bukanlah di mana dia berdiri di saat-saat yang tidak nyaman. Tetapi di mana dia berdiri saat menghadapi berbagai tantangan. Nilai tertinggi seseorang bukanlah di mana dia berdiri di saat-saat yang nyaman, tetapi di mana dia berdiri di saat-saat menghadapi berbagai tantangan. Itu kata Martin Luther King Jr. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini kecuali Tuhan. Dan kediamanmu dengan situasi yang kita alami. Dengar, saya mau katakan malam ini bagi saudara sekalian. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini kecuali Tuhan dan di mana engkau berada. Kediamanmu dan situasi yang engkau alami sendiri. Itu adalah tempat yang nyaman bagi saudara dan saya. Ada sebuah kisah yang spontan. Ada sebuah kisah yang tiba-tiba. Ketika saya merenungkan firman ini dan mulai mencatat kalimat demi kalimat, mulai membuat renungan ini, saya duduk di kantor. Ya, tempat duduk bekasnya almarhum Om Ishak. Dan memandang akuarium yang di depannya yang sudah disetting dalam kantor oleh almarhum kekasih. Saya memperhatikan ikan yang berenang di dalam akuarium. Berwarna-warni,
dan berenang ke sana kemari. Dan sambil saya duduk menulis dan mulai menyusun firman ini, saya menatap akuarium. Karena itu saya beri judul kisah ini, Aku dan Ikan. Ini spontan ini, dari tadi saya dapat. Aku dan Ikan, judul ini. Aku di meja belajar, ikan di dalam akuarium. Aku berkata, ikan hidup dan aku juga hidup. Sama-sama membutuhkan oksigen, pernapasan untuk hidup. Dia berenang di dalam akuarium. Aku melihat, waduh, cantik, indah sekali. Aku juga bisa berjalan kemana-mana. Aku bisa pergi dan menikmati alam di sekitarku juga. Ikan itu punya mata. Aku juga punya mata. Dia punya mulut. Karena aku lihat mereka makan lumut-lumut yang di dalam akuarium. Saya memperhatikan dia makan dan berenang. Aku juga punya mulut. Punya mata untuk melihat. Dan punya mulut untuk berbicara dan makan dan lain sebagainya. Sama-sama punya mulut. Dia di dalam air membutuhkan oksigen untuk pernapasan. Aku di luar air yang duduk di meja ini juga membutuhkan oksigen untuk pernapasan. Oleh karena itu sama-sama hidup. Dia makhluk hidup, aku juga makhluk hidup. Dia haus tidak perlu cari air. Tapi kalau aku yang haus, aku butuh dan harus cari air untuk diminum. Namun ini yang menjadi catatan, endingnya dari kisah itu ketika aku merenungkannya. Endingnya itu begini. Kalau dia membutuhkan oksigen dan keluar dari air untuk bernafas seperti aku, dia pasti akan mati. Demikian juga dengan aku. Ketika aku membutuhkan oksigen dan masuk ke dalam tempatnya di dalam akuarium, di dalam air untuk bernafas, saya pastikan bahwa saya juga akan mati. Mengapa? Karena alam kita berbeda. Ada bagian yang kita sama-sama makhluk hidup. Tetapi alamnya dan tempatnya berbeda. Dia ditentukan untuk di dalam air. Dan aku ditentukan untuk berada di luar air. Sama-sama hidup dan membutuhkan oksigen. Tetapi maaf, tempatmu dan tempatku tidak bisa ditukar. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kisah spontan ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Saya memahami bahwa kita tidak bisa memaksakan diri kita ke tempat yang lain yang bukan ditentukan Tuhan untuk kita di sana. Meskipun kita memandangnya di sana ada keindahan, mengapa aku tidak bisa menikmati keindahan itu seperti ikan di dalam akuarium? Tidak bekerja, tidak bersusah payah, hanya berenang saja dan makan dan hidup. Dan dia makhluk hidup. Aku juga makhluk hidup. Tapi aku di luar melihat kok aku menderita dan susah. Tidak seperti ikan. Kalau aku berusaha masuk ke dalam dunianya, pasti aku akan mati di sana. Meskipun di dalam air ada oksigen. Tapi bukan tempatku untuk menikmati oksigen di dalam air. Pasti aku akan mati. Kalau aku memaksa atau dia juga memaksa untuk keluar karena melihat aku di luar lebih nyaman karena bisa kemana-mana dunia. Dan kalau dia mencoba untuk keluar menikmati hidup dengan bernafas dengan menggunakan oksigen di luar, aku pastikan ikan itu juga akan mati.
Jadi akhir kata, aku mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagiku dan juga bagi ikan itu. Perbedaannya, ikan tidak mengerti Tuhan. Ikan tidak mengenal Tuhan. Ikan tidak percaya Tuhan. Tetapi aku mengerti Tuhan. Aku mengenal Tuhan dan aku percaya Tuhan. Sama-sama makhluk hidup meskipun kita berbeda alam. Aku mengenal Tuhan sedangkan ikan tidak. Ikan tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi dia dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dia mengalami keindahannya sendiri dengan Tuhan. Bagaimana dengan aku yang percaya Tuhan? Bagaimana dengan aku yang mengerti tentang Tuhan? Karena itu ayat yang terakhir. Mari kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 26. Saya akan tutup bagian ini. Matius 6 ayat 26. Berkata begini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Lanjut. Namun aku berkata, kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi rumput yang ada di ladang saja didandani oleh Tuhan sedemikian indahnya. Apalagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Burung di udara yang tidak mengenal tentang Tuhan dan tidak tahu apa yang namanya kasih karunia Tuhan saja dipelihara. Apalagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekarang aku memahami bahwa kata kasih karunia Tuhan tidak pernah terbatas. Selalu cukup bagiku baik dalam hal susah maupun dalam hal kenyang. Baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Karena itu jika Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap percaya bahwa itulah kasih karunia Tuhan bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena anugerah dan berkat-Mu kepada kami tak pernah berkesudahan. Kami belajar untuk memahami bahwa kasih karunia-Mu lebih daripada segala sesuatu. Dan itu cukup bagi kami. Terlalu besar kasih cinta-Mu kepada kami. Terlalu cukup dalam hidup kami untuk memenuhi kebutuhan kami. Oleh karena itu kami percaya kasih karunia Tuhan selalu cukup. Dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam kesakitan dan penderitaan dan penganiayaan selalu cukup kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu Bapa kepada kami malam hari ini. Kami mengucap syukur. Tuhan memberkati dan memberikan kami kekuatan bagi mereka yang sakit dijamah dipulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan,
kalaupun masih ada dalam penderitaan, kami tetap percaya bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan memberikan kami juga kekuatan. Kasih karunia-Mu turun menaungi kami dan kami memperoleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, menolong dan memberkati kami pada malam hari ini. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat. Pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam persekutuan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam pimpinan persekutuan oleh Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya. Tinggal bersama-sama dengan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dalam episode yang berikut. Tuhan memberkati.